Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Berkatilah kami Tuhan, agar melalui kebenaran firman-Mu ini, benar-benar ya Tuhan, kami makin melihat kasih-Mu yang besar itu. Dan kami juga boleh semakin mengasihi Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah kami, baik kami yang di sini dan juga di rumah masing-masing umat-Mu yang sudah siap untuk Tuhan berbicara bagi kami. Ini yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Engkaulah kiranya memakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal kisahnya, yaitu tentang Sakeus. Ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya. Ada seorang pemilik perusahaan, sekaligus juga dia sebagai CEO-nya ataupun direktur utama di perusahaan ini, sudah merasa cukup tua dan perlu menggantikan seseorang di dalam posisinya. Ya, karena ada beberapa cabang perusahaan ini di mana manajer-manajer mengepalai tiap cabang yang ada rata-rata pintar. Tetapi dia ingin memperoleh satu orang untuk menjadi direktur utama di perusahaannya ini. Maka dia memberikan tiap-tiap manajer ini satu bibit benih unggul. Dan dia bilang kepada manajer ini, "Silahkan kamu tanam ini semua. Dan sebulan kemudian nanti kamu semua datang kepadaku. Aku mau memilih di antara kamu yang akan menggantikan posisiku. Jadi siapa nanti terbaik memperlakukan tanaman ini, dialah yang akan menggantikan posisiku." Semua manajer ini melakukan yang terbaik, mengambil tanah yang terbaik, menyiram, artinya dia usahakan bagaimana supaya benih ini nanti benar-benar tumbuh dan berkembang. Semua berharap kiranya aku yang dalam posisi itu. Ada satu bapak ini, dia udah usahakan tanaman ini seminggu nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Kan aku udah buat yang terbaik, gembur tanahnya dan subur, kok nggak tumbuh-tumbuh? Tunggu 2 minggu nggak tumbuh, sebulan nggak tumbuh. Dia udah sedih. Waktu pertemuan
Sudah tiba, semua manajer datang. Membawa tanaman masing-masing. Yang satu sudah subur tanamannya dengan bermacam-macam perkembangan yang ada. Cuman bapak inilah yang membawa pot dengan kosong, gak ada tanaman. Dia malu. Karena hanya tanaman yang gak tumbuh. Yang lain semuanya tumbuh. Dan akhirnya pemilik perusahaan ini mengumumkan bahwa yang menjadi direktur utama adalah bapak yang tidak tumbuh tanamannya. Semua kaget. Kok dia? Kan kami semua tumbuh. Itu lebih baik tanamannya. Kok dia yang dipilih? Akhirnya pemilik perusahaan ini menceritakan mengapa dia memilih bapak yang tidak tumbuh tanaman ini. Dia bilang, memang semua bibit yang saya kasih kepada bapak ibu, itu bibit yang sudah dimasak. Harusnya memang tidak tumbuh kalau ditanam di tanah yang seperti apapun. Lalu kalau yang lain semua tumbuh, berarti bukan bibit yang saya berikan. Berarti hanya ini yang jujur. Maka inilah yang saya angkat menjadi direktur utama menggantikan saya. Iya. Apalagi Tuhan, dia melihat hati. Nah, di sini tadi kita melihat dikatakan perjalanan ini adalah perjalanan di mana Yesus mau ke Yerusalem. Untuk dia akan menggenapkan misi Bapa, menjadi keselamatan bagi dunia dengan memberi dirinya mati di kayu salib. Walaupun demikian, dia sedang mengarahkan tujuannya kepada rencana Bapa yang besar ini. Walaupun itu akan dia alami penderitaan yang besar, dia tetap memperhatikan manusia di sekelilingnya. Karena hatinya memang kepada manusia. Karena hatinya memang kepada kita yang dia ciptakan. Maka di sini tadi dikatakan Yesus masuk ke kota Jeriko. Ya, kota Jeriko ini adalah kota yang terkutuk ya. Yang zaman Joshua, siapa nanti yang membangun gerbangnya, yang membangun temboknya, anaknya yang tertua mati. Tapi yang memasang dan juga memasang gerbang, anaknya yang termuda mati karena terkutuk. Tetapi bukan berarti orang-orang yang di dalamnya tidak boleh tinggal. Nah, tapi Yesus datang kepada kota yang terkutuk ini. Yesus mampir ke kota yang terkutuk ini. Karena memang Yesuslah yang bisa menghilangkan kutuk itu. Bukan kutuk untuk kota itu, tetapi kutuk sebenarnya yang menghinggapi untuk setiap manusia. Nah, di sini tadi kita lihat Yesus berjalan terus melintasi. Iya. Dalam Yesus berjalan terus melintasi, tentunya kalau kota ramai orangnya ya. Tapi berapakah yang punya hati untuk dia? Ketika dia melintasi kota itu, siapakah yang benar-benar ingin kenal dia? Dikatakan hanya satu. Siapa yang satu itu? Yang bagi dunia ini sampah. Yang bagi dunia ini bejat. Yang bagi dunia ini layak untuk dimusnahkan. Ya, coba kita melihat Mazmur 14 ayat 2. Saya bacakan Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah? Kita berpikir selama ini yang berakal budi itu yang S1, S2, S3. Ada kemarin bapak yang saya layani dia bilang, kamu tamat apa dulu bang sehingga bisa montir metik, montir sepeda motor yang seperti apapun dia bisa. S-nya 1 katanya. Apa maksudnya S-nya 1? SMP. Itu pun kelas 1.
Lalu abang di mana belajar? Ya itulah kalau ada hati. Sambil mendor semir mobil aku, kulirik-liriklah bengkel sepeda motor. Dan itulah yang aku mau belajar terus. Iya. Nah, di sini tadi kita lihat Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bagi Tuhan yang berakal budi itu yang mencari Dia. Karena kalau S1, S2 ataupun S3 itu akan sebentar tinggal di bumi ini. Padahal yang SS ini bukan berarti kita nggak perlu yang kejar yang SS ini ya. Perlu. Karena ini memang kebutuhan juga untuk kita masuk ke perusahaan. Untuk kita juga mendekati orang lain. Tanpa yang SS ini nggak bisa. Walaupun kita bilang seperti Bapak tadi kan. Mau melamar pun dia kepada perusahaan Honda. Walaupun dia bisa memontiri metik dan bermacam-macam. Karena S-nya cuma 1. Yaitu SMP kelas 1 nggak bisa. Ya, ini memang persyaratan di dunia. Tetapi kita melihat Tuhan tadi katakan bagi dia yang berakal budi yang mencari Dia. Iya. Rupanya Tuhan melihat dari surga. Siapakah yang mencari Dia? Nah, ketika dia melintasi jalan di kota Jeriko ini tadi, hanya satulah yang punya keinginan itu. Gitu ramenya orang, hanya satu orang yang ingin mengenal Dia. Bukan ingin mendapat berkatnya, tapi ingin kenal pribadinya. Iya. Sebelumnya Sakeus enggak pernah bertemu. Tetapi Yesus hanya mendengar, Sakeus hanya mendengar tentang Yesus lewat berita-berita yang ada. Dan tentu sebelumnya adalah cerita bagaimana kisah di pintu gerbang Jeriko itu ketika orang buta itu yang Tuhan sembuhkan. Tentu ini sangat menarik bagi Sakeus. Kenapa dia yang begitu berkuasa dan besar, tapi mengapa dia begitu dekat terhadap pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kok dia mau teman? Siapa dia? Kenapa mau teman dengan semua kalangan? Termasuk kami. Yang bagi dunia sampah. Yang bagi dunia ini merusakkan. Yang bagi dunia ini merugikan. Dan memang merugikan. Iya. Kita melihat bagaimana Sakeus ini tadi. Iya. Sakeus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, kita melihat ada usahanya untuk mau mengenal Tuhan. Dan apa yang dilakukan sekalipun ada tadi kendala ya, ada penghambat, ada tantangan. Tetapi kita melihat memang hatinya mencari. Kalau bahasa Karo dikatakan merincuhkel. Iya. Kalau ada orang merincuhkel pangan, makanan, iya. Saya kemarin pengen kali air kelapa muda, udah mendung. Tapi tetap saya ajak si Abdiel. Yel, kawannya Bibi, yuk ngapain Bi? Minum air kelapa muda. Di tengah jalan kami sudah kejebak dengan hujan deras. Tapi karena pengen merincuh, sehingga hujan pun ditembus. Ya, kalau ini tadi kerinduan daripada Sakeus ini mengenal Tuhan, mengenal pribadinya siapa dia. Maka dikatakan di sini usaha yang dia lakukan, dia berlari mendahului orang, dia memanjat pohon. Karena dia rindu untuk mengenal Tuhan. Iya. Kalau yang berlari itu si Kevin, enggak heran orang karena masih muda. Iya. Tapi kalau yang berlari Pak Bangun, manjat pohon lagi, ini kan malu ya, kalaupun ada rasa ingin tahu bisa diredam. Kenapa? Malulah. Di samping tua dan juga nanti apa kata orang. Tapi kalau orang muda nggak
Di sini kita melihat karena kerinduannya itu dia nggak pikirkan soal harga diri. Karena rindu untuk mengenal Tuhan. Iya. Maka kita melihat tadi di sini di dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 nanti Bapak Ibu bisa baca. Apa Tuhan katakan? Jikalau engkau mencari aku dengan segenap hatimu dan berseru kepadaku, aku akan memberikan diriku untuk kamu temui. Kalau engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Kita melihat Sakeus mencari Tuhan dengan segenap. Nampak dari perjuangannya. Nampak dari usahanya. Maka di sini kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Untuk hati yang sedemikian Tuhan tidak akan lewatkan. Untuk hati yang mencari Tuhan seperti ini, Tuhan akan jumpai. Sampai Tuhan bilang, aku harus labat silang Sakeus. Labat silang, uga apa aku ke rumahmu, kira-kira gitu. Terpaksa, harus, tidak bisa tidak. Aku harus singgah di rumahmu. Tuhan merasa terpaksa untuk hati yang sedemikian. Tuhan merasa terpanggil, Tuhan merasa seperti ditarik. Siapa yang melihat Sakeus di atas pohon? Tetapi Tuhan tahu. Untuk hati yang kayak gini sinyal Tuhan itu kuat. Iya. Untuk hati yang seperti ini, cas dia. Bagi Tuhan untuk tangkap. Maka tadi kalau Tuhan katakan, Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia. Adakah yang berakal budi dan yang mencari Tuhan? Kita melihat pengenalan akan Tuhan itu hanya Tuhan yang bisa nyatakan. Maka kita lihat tadi di sini, Sakeus segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Iya. Orang kalau kenal Sakeus makin jauh, kecuali para penjilat dan yang mencari keuntungan. Hanya itulah yang akan mendekat. Tapi kalau udah kenal Yesus siapa, umumnya orang akan menjauh. Kecuali yang sama kayak dia, penjilat dan yang rakus uang. Tetapi kenapa di sini tadi kita lihat Yesus justru panggil namanya. Dan Yesus katakan, aku mau numpang di rumahmu. Harus numpang. Iya. Maka apa? Sakeus menerima dengan sukacita. Karena semua orang gak mau datang ke rumahnya. Tapi Yesus mau. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, walaupun yang lain bersungut-sungut, tetapi kita lihat apa yang terjadi dalam Sakeus. Ketika dia menerima Yesus, bagaimana sesuatu yang baru terjadi dalam hidupnya. Kalau dulu bagi dia hepeng do nomor 1, uang do segala-galanya. Itulah yang menjadi tuan bagi dia, yang mempertaruhkan namanya, mempertaruhkan kebebasannya, mempertaruhkan semua demi uang ini. Dia kejar dengan cara apapun itu. Dia bisa kaya di antara orang-orang Israel yang terjajah, yang miskin. Karena apa? Uang itu begitu mengikat. Miskin rendilap matane. Itu orang karo cuman ngerti rendilap ya. Ketika dia melihat uang itu memang langsung cas. Kemarin saya marahi satu adik remaja di sini, saya bilang gini. Kalau untuk melakukan sesuatu gitu, lesu matanya gini. Kak, lesu mataku. Kurang gizi aku ini, Kak. Makan vitaminmu. Iya, Kak, lesu. Tapi baru dibilang, Dek, kita nanti lebaran ya. Oh, iya, Kak. Aku bilang kan, tadi matamu lesu. Ketika ini dikerjakan. Tapi begitu dibilang kita berlebaran, iya, Kak, tidak boleh pergi. Kenapa megang bawang mata lesu, membawa sepeda motor mata menjadi cas? Kita melihat tadi di sini,
Bagaimana Sakeus ini tadi? Begitu terikatnya dia dengan uang ini. Makanya kan kalau terikat dengan uang ini, Tuhan katakan akar segala kejahatan itu cinta uang. Itu jelas Tuhan bilang. Jadi akar segala kejahatan cinta uang. Bisa nanti istri pun dijatah. Padahal apa? Dulu janjinya kan di depan altar gini, ku terima kau, susah senang, sehat sakit. Iya, dalam segala hal, menderita atau senang. Urusan dompet, uangmu, uangku. Loh, susah senang di mana kalau urusan dompet saja pun aku pegang sendiri. Makanya dosen saya berkata kepada kami, waktu itu kan artinya mahasiswa ada yang bapak-bapak. Untuk menunjukkan cinta bapak sama istri, gampang aja melihatnya katanya. Apa? Pasti bapak serahkan seluruh isi dompet sama dia. Gombal itu kalau cinta sayang, kalau isi dompet pun gak kasih sama dia katanya. Tunduklah yang rupanya yang tunduk ini kan. Rupanya istri uangnya, suami uangnya. Memang gak kemana-mana. Uang itu sepertinya dia buat. Tapi kenapa dia gak percaya istrinya? Kan ini dibilang pengelola, bendahara, tapi gak yakin dia. Jadi di sini tadi kita melihat cinta uang akar segala kejahatan. Kita bisa bayangkan betapa kejahatan yang dilakukan oleh Sakeus ini. Karena memang itu melekat, begitu mengikat. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau bawang itu memang membuat dia lemas. Tapi kalau dibilang jalan keluar itu membuat dia seperti memberi semangat. Kenapa? Ini beban rasa dia. Tapi kalau jalan itu enggak. Sakeus diikat oleh uang ini. Iya. Tetapi kita melihat ketika dia menerima Yesus, perubahan itu terjadi. Bukan karena usahanya semata. Tapi memang Tuhan memberi kuasa. Apa Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17? Siapa di dalam Kristus menjadi ciptaan baru? Di situ ditulis ciptaan baru. Karena dalam penyelamatan itu sama seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini. Mengapa? Karena 3 pribadi Allah Tritunggal ini mengerjakan tentang keselamatan. Dulu dalam penciptaan alam semesta ini, Bab Allah, firman Allah, roh Allah bekerja. Dalam keselamatan 3 pribadi ini juga bekerja. Maka tiga pribadi ini yang adalah satu bekerja dalam penyelamatan. Maka gak mungkin gak terjadi yang baru. Karena apa? Karena Allah yang berkuasa itulah yang mengerjakannya. Maka kita melihat ketika Sakeus menerima Yesus, menerima pribadinya, bukan menerima berkatnya. Karena dari awal dia ingin mengenal pribadinya. Betapa banyak orang Kristen datang kepada Tuhan bukan karena pribadinya, tapi karena berkatnya. Betapa banyak. Sehingga datang pun kepada Tuhan menyelesaikan mungkin dosa, bukan karena pribadinya ini yang dia rindu untuk memiliki persekutuan dengan dirinya, tapi hanya supaya tidak terhalang berkatnya. Apalagi dibilang kutuk itu gitu ya kan. Kutuk penyembahan berhala, iya daripada terkutuk udahlah datang sama Tuhan. Bukan karena dia melihat pribadi ini yang dia butuhkan. Bukan hanya membebaskan memang dari kutuk, tetapi inilah sumber hidup yang kuperlukan. Maka Sakeus dari awal pun kerinduannya adalah mengenal pribadi Yesus. Maka ketika dia menerima Yesus, bukan dia menerima berkat itu, bukan itu motivasinya. Tapi menerima pribadinya dengan sukacita. Maka kita melihat genap apa yang Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu menjadi ciptaan baru. Ada yang baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Kalau pribadi yang ini yang diterima. Maka juga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah sebagaimana tadi kita belajar di dalam sekolah minggu dewasa tadi. Bahwa anak-anak Allah itu tidak dikurung hukum Taurat dan juga tidak diikat oleh dosa. Artinya apa? Sekalipun tadi kita melihat hukum Taurat itu mengurung, tetapi karena dosa itu yang berkuasa, ketika Taurat katakan jangan mengingini, justru bangkit keinginan. Dan ketika itu bangkit, hukum Taurat tidak bisa mengurung, sehingga masuk kepada penghukuman demi penghukuman. Gak bisa bebas. Kenapa? Karena kuasa dosa itu yang merajai, walaupun ada hukum Taurat seperti mengikat, tidak bisa memberi kemerdekaan. Maka kita melihat Kristus datang menjadi manusia, memberi diri mati, mengambil posisi kita supaya kita mati bagi hukum Taurat, dan bukan hanya mati bagi hukum Taurat, tetapi kuasa dosa yang membuat kita liar, kuasa dosa yang membuat kita benar-benar melawan terus terhadap kuasa hukum Taurat itu yang dikalahkan. Sehingga hidup di dalam roh. Roh tunduk kepada Bapa. Roh turut kepada Kristus. Maka kalau Roh Kudus ini yang ada di dalam diri orang, ini yang akan membawa dia kepada ketundukan. Walaupun dia sudah merdeka dari tuntutan hukum Taurat. Bukan membuat dia makin liar dan tanpa ada aturan. Tidak. Karena roh Allah itu akan menolong dia untuk tunduk. Maka di sini kita melihat tadi, Sakeus yang begitu diikat uang. Sehingga memunculkan banyak kejahatan dalam dirinya. Seperti dia ditarik-tarik terus kepada kejahatan itu, kita melihat. Dia dimerdekakan. Kenapa? Karena dia memberi pribadi ini. Kristus yang berkuasa ini, yang adalah Allah ini, yang juru selamat ini, dengan sukacita dalam hatinya. Ketika dia menerima Kristus, ada yang baru dalam hatinya. Maka di sini dia katakan, hartaku kuberi setengah kepada orang miskin. Kok bisa? Yang tadinya ini erdilap, yang tadinya bagi dia ini berharga, karena pengenalannya akan Kristus, membuat dia melihat nilai uang ini harusnya posisinya di mana. Akhirnya dia tahu, pengenalan akan Tuhanlah yang akan membuat seseorang bisa rela melepas apa yang dulu bagi dia mahal. Paulus berkata, apa yang berharga dan mulia bagiku, oleh karena pengenalanku akan Kristus, semua ku pandang sampah. Sampah tidak ada yang simpan, Bapak Ibu. Gak ada yang koleksi sampah kecuali tukang botot. Itu karena sampah yang bernilai. Maksud Paulus itu bukan maksudnya sampah yang masih ada nilainya, yang bisa didaur ulang. Sampah itu memang benar-benar kotoran yang harus dibuang. Kenapa Paulus yang dulu bagi dia semua yaitu adalah kemuliaan nama, soal kelahirannya, kedudukannya, dia suku mana, ini bagi dia dulu sesuatu yang mahal. Dan hari ini pun orang Yahudi ini menganggap sesuatu yang mahal. Karena pengenalan akan Kristus membuat apa yang bagi dia dulu bernilai, nggak ada nilainya lagi. Dan dia bisa melepas. Kenapa kita sulit melepas segala hal yang Tuhan pandang itu sebenarnya sampah? Bagi orang muda, kenapa sulit melepas entah itu game, entah itu pornografi? Karena memang gak melihat bahwa Tuhan ini jauh lebih besar. Dan karena memang gak meyakini bahwa Tuhan bisa memberikan kebebasan. Dan kalau dia Tuhan, dia layak menerima ketaatan kita penuh. Karena dia Tuhan. Kalau di sini pun kita terus memberontak dengan segala kekuatan dan segala daya kita, dengan segala keinginan kita, tentunya nanti akan berhadapan dengan dia dan terpaksa berlutut di hadapannya dan terpaksa mengaku engkau Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Kalau hari ini pun dalam sikap menunjukkan dia bukan Tuhanku, aku Tuhan atas hidupku. Dalam perkataan juga mungkin.
dia bukan Tuhanku. Nanti ketika berhadapan dengan dia, tidak ada satupun lutut tidak akan berlutut dan tidak ada satu mulut pun tidak akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tapi di sana kesempatan habis. Maka di sini perlu kita melihat tadi Sakeus ini tadi. Dia berkata, setengah milikku kuberi kepada orang miskin. Siapa yang kuperas 4 kali lipat kuberikan. Kembali kepada dia. Kita melihat ada satu perubahan yang besar. Oleh karena Kristus yang dia terima dalam hatinya. Membawa perubahan itu. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan tidak akan diubahkan. Semua orang yang datang kepada Kristus akan diubahkan. Kecuali memang motivasinya bukan karena Kristus. Kecuali memang motivasinya bisa saja karena berkat. Bisa saja karena mau lega. Lega dari hukuman. Tapi kalau karena dia mengerti ini Tuhan yang menciptakan aku dan ini Tuhan yang mau mati untukku dan ini Tuhan yang harus mengatur hidupku, tentu akan membawa perubahan dalam hidupnya. Makanya ketika pun sungut-sungut orang banyak, protes orang banyak, tidak setuju. Kenapa Yesus masuk ke rumah orang berdosa? Yesus sendiri berdiri di sana memberikan pernyataan yang jelas, bukan hanya bagi orang tapi bagi Sakeus untuk makin meneguhkan dia. Apa Tuhan katakan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Allah. Maka orang yang menerima Kristus Tuhan akan makin teguhkan terus. Makin Tuhan teguhkan hatinya bahwa engkau anakku. Engkau milik kepunyaanku. Sekalipun mungkin iblis mendakwa. Sekalipun mungkin iblis berbicara. Enggak layak kayak kau diterima Tuhan. Seperti kau mau diampuni. Kayak kau. Tetapi apa? Tuhan akan memberikan firman-Nya meneguhkan demi meneguhkan orang ini. Maka bukan soal berapa jahat kita. Berapa baik. Karena memang gak ada yang baik di hadapan Tuhan. Seperti apapun kejahatan itu sudah menguasai tiap orang. Tapi ketika benar-benar menyambut Kristus dengan sukacita. Yesus Kristus yang menyelamatkan dari dosa ini akan membawa perubahan. Dan apapun intimidasi, baik dari orang ataupun dari kegelapan sendiri, Tuhan akan makin teguhkan dia. Maka kita lihat tadi di sini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan bilang, anak manusia mencari, menyelamatkan yang hilang. Di dalam nats yang lain Tuhan katakan, bukan dokter yang butuh, bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang sakit. Kalau menyadari aku sakit, sakit secara rohani sudah tepat. Karena Yesus berkata, bukan orang sehat butuh dokter, tapi orang sakit. Dan dalam nats yang lain juga Tuhan berkata, anak manusia bukan mencari orang menganggap dirinya benar, tapi orang berdosa. Jadi kalau kita melihat di sini secara jelas, walaupun mungkin banyak kisah orang-orang yang datang kepada Kristus dalam pertobatan, tapi ayat ini Lukas sengaja mengangkat tentang hidup Sakeus. Supaya apa? Orang sejahat apapun bisa diyakinkan bahwa Tuhan menerima jikalau memang datang dengan segenap hati. Sakeus sampah bagi dunia. Mungkin kita sampah bagi orang. Tetapi apa? Tuhan katakan, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Maka kalaupun kita yang sudah menerima Kristus, tiap kali kita menerima firman dengan sukacita, maka akan ada kuasa Tuhan bekerja untuk membawa pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup kita. Titik di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu awal. Yang baru itu awal kita dilahirkan di dalam roh. Maka perlu terus meminta supaya dengan sukacita dan dengan hati terbuka kita menerima firman yang mengajari kita terus.
Maka ketika kita menerima firman dengan sukacita, walaupun akal kita masih melawan, tapi dan kita menerima dalam hati, ini akan bekerja, terus membaharui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Secara jelas, Lukas menuliskan kisah hidup Sakeus yang bagi dunia sampah, yang bagi dunia memang perlu disingkirkan, yang tidak layak lagi untuk diampuni. Tetapi Tuhan, Engkau dari surga mencari dan menyelamatkan yang hilang. Engkau memperhatikan dari surga, siapa di antara manusia yang memiliki akal budi, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati. Walaupun bukan usaha yang akan menemukan Engkau, tetapi orang-orang yang memiliki usaha mau mengenal Engkau, Tuhan pasti Engkau jumpai. Sebagaimana Sakeus ini Tuhan, sekalipun segala usahanya tidak membuat dia bisa mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang menjumpai dia. Tuhan, kami sungguh merindukan supaya bolehlah ada hati yang sedemikian. Supaya bolehlah Tuhan, kami makin mengenal Engkau. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kami bisa lepas dari entah apapun yang mengikat. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kami melihat apa yang hari ini mungkin mulia, itu akan kami pandang juga sampah sebagaimana Paulus itu. Tuhan, kami sungguh memohon, kiranya Roh-Mu yang kudus melanjutkan firman ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Apakah yang sebenarnya kami cari? Apakah Kristus sungguh-sungguh kami rindukan untuk boleh kami kenal? Jikalau sedemikian Engkau berkuasa untuk mengubah hidup kami, jikalau sedemikian Engkau bisa bekerja menjadikan yang baru dalam diri kami, Tuhan, lanjutkanlah firman-Mu ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya benar-benar Roh-Mu yang kudus akan meyakinkan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Sekali lagi kami menyerahkan retreat pasutri ini Tuhan. Tolonglah supaya nanti bawa mereka kepada pertobatan untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.